Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Rafidah, NPM 112115499, kelas K220MR. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama tentang Ma'rifatul Insan. Definisi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan ini mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya mengenal, dan insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan ini dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan ini sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ma'rifatul insan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ta'rif al-insan, pengenalan manusia. 2. Hakikatul insan, hakikat manusia. 3. Taqatul insan, potensi manusia. Dan yang terakhir, nafsul insan, jiwa manusia. Pertama, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lainnya. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, dan sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fisik, akal yang sempurna, dan manusia memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dalam ta'rif al-insan ini ada yang pertama, asal penciptaan manusia. Asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dan dalam asal penciptaan manusia ini ada dua, yang pertama tanah, dan yang kedua ruh. Yang pertama tanah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina atau air mani. Arti dari Quran surat As-Sajdah ayat 7-8. Dan yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Segumpal daging ini adalah hati manusia. Selain tercipta dari unsur tanah, at-turab, manusia juga tercipta dari unsur ruh atau ar-ruh. Dan yang kedua, ada unsur manusia. Fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama ada qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Dan secara hakikiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun, ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan qalbu. Berdasarkan terminologi bahasa, qalb berasal dari bahasa qalaba, yang berarti berbolak-balik. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan, bisa merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, emosi, dan lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah.
Yang kedua, akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb atau hati, sebagaimana al-azmu. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Dan yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan diraba. Jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah, yang mana langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalafah. Dan yang ketiga ada amanah manusia. Dalam amanah manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah, dan yang kedua, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dan yang kedua adalah amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Dengan menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah, Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Dan yang terakhir adalah balasan. Dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan. Mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Dan di bagian kedua ini ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam hakikat manusia ini yang pertama ada makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dalam makhluk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama alal fitrah atau berada di atas fitrah, dan yang kedua lemah. Pertama alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Alal fitrah adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Dan yang kedua adalah lemah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Dan kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya, pertama, dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan manusia karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal.
agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya. Allah Ta'ala telah menciptakan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang lain yang diciptakannya. Yang terakhir ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dan yang ketiga dalam hakikat manusia ini adalah dibebankan. Manusia adalah makhluk yang mukalafun, dibebani tanggung jawab. Manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Dalam dibebankan ada dua. Yang pertama ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Dan yang kedua khilafah. Tugas khilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Dan yang terakhir dalam hakikat manusia ini adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, apakah memilih al-iman atau al-kufru. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dan Allah Ta'ala telah memberikan mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik atau dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya. Dan yang kelima, ada balasan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat, maka manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, maka harus lebih dipikirkan terlebih dahulu jika ingin melakukan sesuatu. Yang pertama ada surga. Manusia adalah makhluk yang majziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Yang kedua neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Dan yang ketiga ada taqwatul insan atau potensi manusia. Yang pertama ada potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Potensi manusia adalah sesuatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka Allah membekali manusia dengan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang dimiliki manusia dapat berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama, potensi pendengaran. Arti pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dan yang kedua, potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan objek yang dilihat. Dan yang ketiga ada potensi hati. Menurut Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Peranan hati menentukan akhlak seseorang. Dan yang kedua dalam taqwatul insan ini ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Al-mas'uliyah atau tanggung jawab ada dua pilihan di hadapan manusia. Yang pertama, al-amanah atau sikap amanah. Merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Jadi, sebagai individu dan pemimpin, manusia harus berupa menjaga diri dan agar tidak melampaui batas dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Yang kedua, al-hinayah atau sifat hianat adalah sifat orang yang tidak mau mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dan mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Kal an'am atau bagaikan binatang ternak, kal kolbi bagaikan anjing, kal kirdi seperti monyet, dan kal khinzir seperti babi, kal hasabi seperti kayu, kal hijaroh seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba. Dan yang terakhir ini ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan, kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkat nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima kebenaran sang ilahi, dan jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini dimiliki oleh orang yang beriman pada tingkatan khusus atau khas, atau orang-orang yang telah dekat dengan Tuhan. Kondisi jiwa yang dimiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah ini disebut an-nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Yang kedua, nafsul lawamah. Lawamah adalah jiwa yang suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya yang tidak bisa dikendalikan pada waktu yang senang maupun susah. Dan yang terakhir ada an-nafsul amaratus bisu'i atau jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Adalah kondisi yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan syahwat akan mengalami kerugian yang besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.